Brother, where we gonna go? Jakarta. Okay. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Sebanyak 28 nama telah dipilih oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia dan melakukan TC ke Turki. Dari 28 nama terdapat 18 pemain Indonesia diberangkatkan TC ke Turki dari Jakarta, sementara 9 pemain abroad berangkat dari klub yang dibela masing-masing. Sementara timnas Indonesia akan melakukan TC mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari dan anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba lawan Libya dan Iran. Juru taktik asal Korea Selatan ini memiliki keyakinan jika skuad timnas Garuda akan menghadirkan kejutan besar di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong yakin Indonesia bisa lolos fase grup meski tergabung dengan negara favorit seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Persiapan kami targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal, dan berjuang keras, dilansir dari laman resmi PSSI. Rasa optimis dan percaya diri Shin Tae-yong juga ditunjukkan, meski secara ranking timnas Indonesia paling rendah di antara lawan satu grupnya tapi ia yakin timnas Indonesia bisa. Tak lupa ia juga meminta doa pada masyarakat Indonesia, agar bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kami juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023, tutup Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoret satu pemain jelang keberangkatan ke Antalya, Turki pada Rabu, 20 Desember 2023. Yance Sayuri batal bergabung di timnas Indonesia mengikuti pemusatan latihan di Turki. Rombongan Mark Klok CS berangkat ke Turki menjalani pemusatan latihan di Antalya, Rabu, 20 Desember 2023. Pemain PSM Makassar Yance Sayuri dicoret karena masih mengalami cedera. Apakah dengan pencoretan Yance Sayuri Shin Tae-yong bakalan memanggil Vano Stefano Lillipali? Yance Sayuri merupakan pemain kedua dicoret setelah Rahmat Irianto. Yance Sayuri batal berangkat ke Turki karena masih mengalami cedera, tulis PSSI. PSSI melalui laman resminya mengonfirmasi bila Yance mengalami cedera. Artinya timnas Indonesia hanya membawa satu pemain PSM Makassar mengikuti pemusatan latihan. Pemain PSM Makassar yang bergabung ke timnas Indonesia yaitu Yakob Sayuri. Dengan begitu, maka timnas Indonesia akan berkekuatan 28 pemain di TC Turki. Pemain sudah diberangkatkan dari Jakarta, sisanya pemain abroad akan bergabung langsung ke Antalya. Ada 9 pemain abroad yang bergabung dari klubnya masing-masing, yakni Justin Hubner, Sadil Ramdhani, Jordi Amat, Shane Patinama, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan Rafael Stuik. 29 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk TC di Turki. TC rencananya akan dimulai dari tanggal 20 Desember hingga 6 Januari 2023. Kemudian tim ini langsung beranjak menuju Qatar untuk persiapan Piala Asia yang akan digelar pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari 2024. Selain itu juga,
Mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba, pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya, kemudian di tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar, di lapangan. Latihan Iran, pukul 20.30, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Selasa 19 Desember. Para pemain yang dipanggil beberapa di antaranya sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2024 di Irak dan Filipina sebelumnya. Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti, sambungnya. Selanjutnya, 6 pemain akan dicoret dari skuad Merah Putih. 23 pemain kemudian akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 2023. Setelahnya, Timnas Indonesia akan bersaing bersama Vietnam, Irak dan Jepang di grup D Piala Asia 2023. 29 pemain Timnas Indonesia TC Turki kiper, 1. Syahrul Trisna, Persikabo 2. Muhammad Riyandi, Persis Solo 3. Hernando Ari, Persebaya Surabaya belakang, 4. Justin Hubner, Wolverhampton 5. M. Edo Febriansah, Persib Bandung 6. Wahyu Prasetyo, PSIS Semarang 7. Rizky Ridho, Persija Jakarta 8. Jordi Amat, Johor Darul Tazim FC 9. Elkan Bagot, Ipswich Town 10. Sandy Walsh, KV Mechelen 11. Shane Patinama, Viking FK 12. Asnawi Mangkualam, JO6 Dragons 13. Pratama Arhan, Tokyo Verdy Tengah, 14. Sadil Ramdhani, Sabah FC 15. Mark Klok, Persib Bandung 16. Ricky Kambuaya, Dewa United 17. Witan Sulaiman, Persija Jakarta 18. Egy Maulana, Dewa United 19. Adam Alis, Borneo FC 20. Arhan Fikri, Arema FC 21. Yakob Sayuri, PSM Makassar 22. Yance Sayuri, PSM Makassar 23. Marcelino Ferdinand, Kemampuan Martin Paes telah menarik perhatian Ketua PSSI, Ivar Erick Jenner, Thohir, Jong Utrecht depan, kiper 25. FC Dallas di Major League Soccer, Hoki Caraka, MLS, PSS ini Sleman memiliki 26. potensi untuk menjadi pemain Ramadan naturalisasi Sananta, Timnas Persis Solo Indonesia. 27. Martin Dendy Paes lahir di Sulistiawan, Nijmegen, Bayangkara Belanda, Presisi FC pada 14 Mei 1998. 1998, Dimas Derajat dan awal Persikabo karir 29. sepak bolanya dimulai ketika membela Rafael klub Struy, kampung Ado Den halamannya, Haag, NEC Nijmegen, pada periode 2016 hingga 2018. Pernah masuk timnas Belanda kelompok umur meskipun telah memiliki pengalaman bermain sebanyak 10 kali di tingkat timnas untuk timnas Belanda U19, U20, dan U21 selama periode 2016 hingga 2019, Martin Paes belum pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama timnas senior Belanda. Meski demikian, kiprahnya yang menarik di level internasional menciptakan peluang potensial bagi Paes untuk menjelma menjadi pemain kunci dan mendapatkan pengakuan lebih lanjut di kancah sepak bola internasional, khususnya melalui potensi naturalisasi untuk mewakili timnas Indonesia. Berdarah Maluku keturunan Martin Paes konon dapat dilacak hingga neneknya, yang lahir di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas di MLS, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, pada Sabtu, 16 Desember 2023. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu tapi yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia, ayo, tutur pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Erick Thohir, seleksi timnas bersih, naturalisasi, dibuka lebar. Ketum PSSI, Erick Thohir menegaskan kalau seleksi timnas Indonesia bersih. Selain itu, kesempatan merekrut pemain keturunan juga dibuka lebar. Hal itu disampaikan Erick Thohir lewat video di media sosial pribadinya. Erick Thohir menegaskan, PSSI sedang membangun timnas Indonesia untuk lebih baik, seleksi timnas Indonesia pun diklaim bersih oleh Erick Thohir. Buktinya, banyak figur pemain muda yang menembus tim utama dan punya penampilan cukup baik. Persaingan sepak bola makin tinggi, alhamdulillah dengan transformasi sepak bola yang kita lakukan, banyak sekali anak bangsa yang percaya timnas seleksinya bersih dan terbuka, seperti ada figur Ridho, Reyhan, Arhan, Hoki,
Sananta, jelasnya, soal perekrutan pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, disebut Erick Thohir juga terbuka lebar. Intinya, siapapun yang mau membela dan memberikan yang terbaik buat Merah Putih silakan bergabung. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat timnas, kita harus buka kesempatan Red sebanyak-banyaknya, tegasnya. Justin Hubner dari Wolverhampton dari Premier League mau gabung. Kevin Dix belum, tapi mudah-mudahan Orat Mangoen nanti akan gabung. Dia penyerang sayap bisa juga sebagai striker, paparnya. Gelandang bertahan Tom Haye dia sepertinya ingin bergabung. Lalu Martin Paes, kiper di FC Dallas di MLS, kita tunggulah, jangan kesusu. Semua yang percaya buat bangun timnas ayo bangun Indonesia, tutupnya. Kisah KNVB yang minta PSSI jangan kebanyakan naturalisasi pemain asal Belanda. Seperti yang diketahui, PSSI sedang gencar mengincar pemain keturunan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Cara tersebut dilakukan agar bisa memperkuat timnas Indonesia secara instan. Sebab banyak agenda besar yang menanti timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, sebut saja seperti Piala Asia 2023 pada awal tahun depan hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meraih hasil maksimal di kedua kompetisi tersebut, maka PSSI pun memutuskan untuk menaturalisasi sejumlah pemain yang memang diincar oleh pelatih Shin Tae-yong. Menariknya, banyak pemain yang dinaturalisasi itu adalah pemain asal Belanda. Sebut saja seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan yang terbaru adalah Justin Hubner. Selain itu Stefano Lillipali, Mark Klok, Ezra Walian, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Tony Chusel, Diego Michels, Ruben Warbanaran dan lainnya juga pemain asal Belanda yang sukses dinaturalisasi. Oleh PSSI pun dipastikan masih akan terus menambahkan jumlah pemain naturalisasi. Terdekat Jay Itzes dan Nathan Choeon menjadi pemain asal Belanda lainnya yang siap dinaturalisasi. Bahkan Jay Itzes dan Nathan Choeon disebutkan hanya tinggal datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNA. Selain itu masih ada Ragnar Orat Mangoen yang juga berpotensi dinaturalisasi, belum lagi ada juga Tom Haye. Melihat banyak pemain asal Belanda itu dinaturalisasi, Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Gids de Jong pun meminta kepada PSSI agar tidak kebanyakan menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, kata Gids de Jong, kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, pada Kamis 1 September 2023 lalu. Tentunya tidak ada larangan terkait naturalisasi pemain tersebut. Selama sang pemain sepakat pindah timnas yang dibela dan PSSI menjalankan semua prosesnya dengan sesuai peraturan, maka cara tersebut tentu sah-sah saja. Mengenal Martin Paes, calon kiper naturalisasi timnas Indonesia yang 3 kali dibobol Lionel Messi di Amerika Serikat. Kiprah Martin Paes membuat Ketua PSSI, Erick Thohir, naksir. Kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu berpeluang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia mempunyai pemain naturalisasi di segala posisi, kecuali kiper. Beberapa penjaga gawang keturunan disarankan untuk diproses menjadi warga negara Indonesia, WNI, mulai dari Emil Audero hingga Cyrus Margono. Nama pertama telah menolak. Sosok kedua sebenarnya berminat, tetapi PSSI masih belum tertarik. Pilihan lalu jatuh kepada Martin Paes. Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Karir sepak bolanya dimulai ketika membela klub kampung halamannya, NEC Nijmegen, pada 2016 hingga 2018. Garis keturunan Martin Paes dikabarkan berasal dari neneknya, yang lahir di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas di MLS, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, pada Sabtu, 16 Desember 2023. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu tapi yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia, ayo, tutur pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut.